Oke, sekarang kita akan melanjutkan topik proses safety management, masih tentang safety or relief system. Khususnya kita akan membahas secara singkat tentang data for sizing relief. Nah, kita tetap berangkat dari sini. Jadi setelah kita mengetahui, kita akan meletakkan relief device kita di mana dan menentukan relief type-nya, dan juga kita sudah mendevelop relief skenario-nya, kita list down, kita identifikasi, kita buat katalog dari berbagai macam event atau skenario relief yang possible terjadi. Sekarang kita juga perlu mengakuisisi data, mengambil data-data yang penting, data material, termasuk data safety device kita, data temperatur, data pressure yang possible terjadi, data reaksi, ya untuk akhirnya kita ujungnya adalah mendesain relief system itu sendiri. Ya, jadi perlu ada fase, ada step data acquisition. Ya, either untuk single phase case, kasus single phase, atau two phase. Nah, physical property data dan juga reaction rate karakteristik, ya, kinetika dari reaksi yang terjadi, itu sangat-sangat dibutuhkan untuk kita sizing atau desain dari relief device kita. Oke? Dan ini penting. Kalau kita melakukan desain unit operasi, let's say kita desain kompresor atau mungkin desain kolom distilasi atau desain reaktor bahkan seperti itu. Kalau kita menggunakan estimate, ya kita menggunakan data-data yang kita estimasi, atau bahkan kita menggunakan engineering judgment atau engineering assumption, ya, in most cases masih acceptable, ya, tidak mengganggu proses atau tidak berujung kepada risiko proses yang berlebihan, ya, risiko safety yang berlebihan terkait proses. Kalau kita menggunakan data estimasi atau assumption atau rule of time dalam mendesain unit operation kita, ya. Paling-paling ya ujung-ujungnya adalah yield-nya kurang atau quality-nya kurang seperti itu. Produk kita nggak terlalu bagus, lebih ke sana. Lebih ke produk yang nggak terlalu bagus, konsentrasi tidak tercapai, dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan angka yang tidak terlalu bagus, tidak terlalu akurat, tidak terlalu tepat dalam desain unit operasi. Tapi berbeda ketika kita mendesain relief system. Ya, jadi di sini mau dikomparasi, mau dibedakan desain unit operasi versus desain relief system. Kalau desain unit operasi kita masih bisa pakai asumsi, estimasi, rule of thumb segala macam, dan tetap safe prosesnya, mungkin produknya kurang bagus aja seperti itu. Tapi kalau kita salah memakai angka, salah dalam desain dari safety device kita atau safety sistem kita, ini kita tidak berbicara produk yang jelek atau quality yang jelek atau yield yang kurang. Ini kita bicara tentang risiko katastrof. Bisa fatality, bisa kerusakan equipment, bisa pencemaran nama baik dari perusahaan karena adanya accident, karena adanya ledakan, karena adanya kerusakan equipment yang fatal. Kalau kita salah mendesain safety relief atau safety system kita. Ya, that's why data akuisisi, data preparation dalam kita mendesain, mensizing, mendevelop sistem relief kita itu sangat-sangat penting. Ya, again, kita salah atau kita kurang tepat, kurang bagus dalam desain unit operasi, proses tetap safe, produknya aja yang kurang bagus. Tapi kalau kita salah mendesain proses safety system, ya safety system, relief design atau relief system, itu bisa berujung kepada katastrof, bencana, fatality, pencemaran lingkungan, pencemaran nama baik perusahaan, equipment yang rusak, dan segala macam yang tidak kita inginkan. Jadi lebih fatal kalau kita salah mendesain safety system. Nah, jadi kita perlu chemical data, physical property data itu kita perlu kumpulkan
Dan kita perlu siapkan data yang baik, data yang lengkap seperti itu. Nah, terkhusus kalau kita akan merilis material dari gas atau dust explosion, ya, itu kita perlu ekstra hati-hati karena kita butuh beberapa tambahan data. Di sini special deflagration data terkait dari material ini, gas atau dust explosion yang mungkin terlibat. Ya, jadi harus hati-hati. Beberapa kasus itu butuh data yang lebih detail seperti itu. Termasuk kalau kita punya atau menghandle reaksi yang ada risiko runaway reaction. Nah, ini juga butuh special data. Ada butuh data-data tambahan lah yang bisa mendeskripsikan risiko dari runaway reaction tersebut. Atau yang bisa membantu kita mengendalikan runaway reaction tersebut. Ya. Nah, di sini kita tahu bahwa seringkali runaway reaction itu selalu berujung ke sistem relief dua fasa. Ya, jadi kalau di sini di buku yang kita pakai ini mengibaratkan two phase discharge ya, pelepasan fase dua fase ini melalui relief system ini seringkali seperti champagne. Ya, champagne dan carbon dioxide. Ketika si botol champagne ini baru di shake dan dibuka. Ya, istilahnya busanya lah, busa champagne itu keluar itu kan carbon dioxide sebenarnya atau Coca-Cola. Ya kita shake, kemudian kita buka kaleng Coca-Cola akan keluar busanya. Busa itu dua fasa, ya. Dari di situ ada gelembung atau gas CO2 yang rilis dan juga liquidnya, liquid si Coca-Colanya ketika kita buka kalengnya. Nah, bayangkan jika champagne itu dipanaskan sebelum terbuka atau Coca-Colanya atau champagne lah ya karena champagne ini ya alkohol seperti itu dipanaskan heated sebelum opening ya jadi masih tertutup botol champagne-nya kemudian dipanaskan ya entire content of the bottle bisa relief dalam tanda petik di sini ya bisa pressure build up dan bus keluar mungkin botolnya pecah intinya semua isinya entire content dalam botol champagne itu kalau dia dipanaskan terlewat panas, tekanan meningkat, botol pecah, semuanya akan relief, semuanya akan rilis, semuanya akan tumpah. Ya, seperti itulah runaway reaction. Seperti botol champagne yang dipanaskan secara tidak terkendali, terlalu panas, tekanan segera meningkat, botol pecah, rilis dua fasa, seperti itu juga si runaway reaction. Nah, that's why kita perlu menghandle juga isu-isu dua fasa dan unfortunately dua fasa ini seringkali lebih kompleks perhitungannya. Apalagi kalau itu terjadi secara very very rapid seperti dalam kasus runaway reaction. Ya. Nah, karena kompleksitas seperti ini udah dia dua fasa, kemudian proses atau peristiwanya itu terjadi sangat rapid, kita perlu special metode ya untuk meng-acquiring relevan data for making relevant sizing calculation. Ya, jadi ingat kalau kita menghandle komponen-komponen seperti gas, dust explosion, dan juga runaway reaction itu data akuisisi, data preparation itu harus sangat-sangat kita lakukan secara kritis supaya kita bisa mendesain dan mensizing relief device kita dengan baik. Oke, demikian untuk data for sizing relief.